Selamat datang di channel Be Blessed Academy. Ini adalah bagian kedua dari bagaimana memperbaharui pikiran Anda. Jika Anda belum mendengarkan bagian pertama, saya minta Anda untuk mendengarkannya supaya Anda bisa mengikuti bagian kedua. Di bagian pertama, saya berbicara tentang mengapa kita perlu memperbarui pikiran kita. Pikiran yang baru itu sangat penting. Jika pikiran kita tidak benar, maka seluruh hidup kita akan menjadi berantakan. Dan saya telah menunjukkan kepada Anda dari beberapa kitab, sebagaimana di dalam Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu, yang artinya jagalah batinmu. Mengapa kita harus menjaga batin kita? Karena segala sesuatu berasal dari situ, dan tanpa mengalami pembaruan, maka Anda tidak akan bisa menjaganya. Mengapa orang-orang tidak menjaganya? Karena mereka tidak memperbaharui pikiran mereka. Ketika Anda memperbarui pikiran Anda, maka Anda akan mulai menjaganya, karena dengan demikian Anda dapat menyadari betapa pentingnya pikiran Anda ketika Anda memperbaruinya. Jika Anda mengikuti pola-pola yang berlaku di dunia ini, maka Anda tidak akan bisa untuk mengerti mengapa memperbarui pikiran itu penting. Karena Anda sudah terbawa dengan hal-hal yang bersifat duniawi, merasa nyaman dengan hal tersebut. Rasul Paulus pernah berkata kepada orang-orang Kristen seperti di kitab Roma. Ia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Apa yang salah dengan dunia ini? Kita tidak akan masuk terlalu jauh tentang apa yang salah dengan dunia ini. Ada banyak hal-hal yang salah di dunia ini, tapi kita belum akan membicarakan hal tersebut. Kita akan membicarakan kenapa Paulus menginginkan kita, orang-orang Kristen yang percaya terhadap Kristus, untuk membaharui batin mereka, dan mengapa ia tidak ingin mereka menjadi serupa dengan dunia. Saya akan menjelaskan kepada Anda mengapa Paulus ingin kita diperbaharui dan mengapa ia tidak ingin kita jadi serupa. Mengapa ia tidak ingin kita menghindari hal tersebut? Alasannya adalah kerajaan Allah. Karena ia berbicara tentang kerajaan Allah. Ia tidak berbicara tentang dunia ini, melainkan hal yang spiritual. Kerajaan Allah merupakan tempat di mana orang-orang Kristen berada. Ketika Anda terlahir kembali, menerima Kristus, maka Anda memasuki kerajaan Allah. Dan di sanalah tempat Anda berada. Jika Anda ada di dalam kerajaan Allah, bagaimana bisa Anda menjadi serupa dengan dunia ini? Karena kerajaan Allah bukan untuk duniawi. Ia sangat berbeda dengan kerajaan kegelapan dan duniawi. Kerajaan Allah adalah alasan mengapa Paulus tidak ingin orang Kristen menjadi serupa dengan dunia ini. Dan setiap orang Kristen berdoa akan kedatangan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia ini seperti di dalam surga. Itulah yang mereka selalu doakan. Beberapa orang berdoa setiap hari, beberapa berdoa setiap hari Minggu. Mereka berdoakan hal tersebut, tetapi mereka tidak tahu di manakah kerajaan itu, dan apakah kerajaan itu, dan apakah mereka berada di dalam kerajaan Allah atau tidak. Mereka hanya berdoa. Mereka berpikir bahwa suatu hari kerajaan Allah akan datang, tapi Yesus berkata, bertobatlah. Ia berkata, ubahlah pikiranmu, kerajaan Allah sudah dekat. Sebuah kerajaan bahkan sudah datang, karena Yesus telah bangkit. Kerajaan Allah sudah ada di sana. Kita semua sudah ada di dalam kerajaan Allah. Jadi itulah alasan kenapa Paulus ingin orang Kristen memperbaharui batin mereka. Karena hanya ketika hal itu terjadi, Anda akan mengerti tentang kekuatan, berkat, dan prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Alasan mengapa kerajaan Allah itu sangat penting bagi orang Kristen. Karena di sanalah mereka berada. Mereka adalah penghuni kerajaan Allah. Tetapi mereka berdoa untuk kedatangan kerajaan tersebut. Karena mereka mengira bahwa suatu hari kerajaan tersebut akan datang secara harfiah. Namun sekarang kerajaan spiritual itu sudah datang, dan orang-orang yang berada di dalam Kristus, mereka sudah berada di dalam kerajaan Allah. Sekarang mari kita menuju ke Kolose 1. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda di sana. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di sini sudah jelas. Namun di berbagai versi Alkitab menyatakan bahwa ia menyelamatkan atau melepaskan kita dari kerajaan kegelapan dan mengubah kita menjadi kerajaan putranya, atau Anda bisa sebut kerajaan terang, membawa kita dari kekuasaan kegelapan. Transformasi, dia memindahkan kita dari suatu kerajaan dari kerajaan lainnya. Kita sebelumnya berada di dalam kerajaan kegelapan. Sekarang kita berada di kerajaan terang, kerajaan anaknya Yesus. Jadi, inilah kenapa sangat penting untuk memahami tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bagaimana cara untuk memahaminya? Jika Anda menjadi serupa dengan dunia ini, bagaimana Anda bisa memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah? Kecuali jika batin Anda mengalami pembaruan. Jadi apa yang hilang dari diri Anda adalah Anda kehilangan berkat dari kerajaan Allah jika Anda masih serupa dengan dunia ini. Jadi itulah alasan mengapa Paulus ingin kita memperbarui pikiran kita.
supaya bisa bertransformasi dan menjadi baru lagi, maka kita harus menempuh proses pembaruan pikiran. Itulah mengapa Paulus berbicara tentang hal tersebut. Saya harap Anda bisa mengerti mengapa sangat penting bagi orang Kristen untuk memperbaharui pikiran mereka. Karena Anda bukan milik dunia ini, Anda merupakan milik kerajaan anaknya yang terkasih, Yesus Kristus. Anda berada di kerajaan terang, Anda berada di kerajaan Allah. Jadi, jika Anda berada di kerajaan Allah, Anda harus memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan ketika Anda mengerti akan hal-hal tersebut, batin Anda harus diperbarui supaya bisa memahami prinsip-prinsip tersebut. Itulah alasan mengapa begitu banyak orang Kristen yang merupakan penghuni kerajaan Allah, tapi mereka tidak hidup berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itulah mengapa ada begitu banyak perselisihan, kebencian, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam umat Kristen, organisasi Kristen, atau di dalam keluarga Kristen. Mengapa ada begitu banyak konflik? Mengapa banyak hal terjadi? Karena mereka belum melalui proses untuk memperbarui pikiran mereka. Itulah mengapa mereka tidak ada bedanya antara orang-orang di dunia ini dengan umat Tuhan. Karena mereka itu sama, menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika mereka menjadi serupa dengan dunia, bagaimana bisa mereka akan dapat menikmati manfaat-manfaat dari kerajaan Allah? Bagaimana mereka bisa memperoleh berkat dari kerajaan Allah? Tidak mengejutkan melihat orang-orang Kristen berperilaku seperti orang-orang lain, karena mereka tidak melalui proses pembaruan batin. Ketika Anda melalui proses itu, maka sikap Anda, perilaku Anda, tindakan Anda, cara bicara Anda, dan cara Anda memperlakukan orang lain, semuanya akan berubah, karena sekarang Anda berada di kerajaan lain. Itulah mengapa sangat penting untuk orang Kristen. Bagaimana dengan orang non-Kristen? Mereka mungkin tidak berada di kerajaan Allah, tapi ini adalah sebuah undangan bagi mereka untuk bergabung di dalamnya. Jika mereka tidak bersedia untuk bergabung, atau masih berat hati, atau masih berada di luar kerajaan Allah, atau ingin berada di luar kerajaan Allah, tapi ingin menikmati manfaatnya, maka mereka juga membutuhkan pembaharuan pikiran. Dan ketika mereka melalui proses pembaruan tersebut, secara otomatis mereka akan memahami tentang kerajaan Allah, memahami sebagian dari kerajaan Allah. Dan karena mereka memahami sebagian dari kerajaan Allah tersebut dari proses pembaharuan pikiran, mereka juga mendapatkan manfaat dari berkat Tuhan. Karena semua ini adalah menyangkut kerajaan Allah, menyangkut kekuasaannya atas kerajaannya, dan Dia telah menyiapkan segalanya melalui Yesus Kristus. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Apa artinya semua ini ketika kita membicarakan tentang kerajaan Allah? Kepada saya tentang apakah kerajaan Allah itu, saya akan menjelaskan kepada Anda. Jika Anda lihat di kitab Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Di sini Anda lihat pernyataannya, di mana ia mengatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah tentang apa yang Anda makan dan Anda minum, bukan tentang memperdebatkan tentang apa yang Anda bisa makan, makanan apa yang Anda tidak bisa makan, dan kapan waktu, hari apa dalam seminggu itu Anda bisa makan, dan hari apa Anda tidak bisa makan, dan lainnya. Ini bukan soal semua itu. Ketika berhubungan dengan kerajaan Allah, maka urusannya adalah bukan tentang hal-hal fisik atau semacamnya. Karena di sana tertulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah maksud dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah berjalan berdasarkan 3 hal tersebut. 3 aspek spiritual yang kuat, yaitu kebenaran, damai, dan sukacita. Sangat indah, bukan? Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai, dan sukacita. Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, artinya yaitu seberapa baik Anda. Saya tidak akan bilang baik, tapi kebenaran itu adalah kekudusan. Semua ini adalah tentang kekudusan. Oh, Anda ingin kami menjadi kudus? Ini bukan tentang bagaimana cara berpikir Anda. Ini adalah tentang kekudusan. Kekudusan adalah tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang tindakan kita. Bukan tentang hal baik apa yang kita lakukan, bukan tentang ini itu. Kita tidak akan membicarakan itu di seri ini sekarang, karena itu merupakan pengajaran yang sangat besar tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah kebenaran dari kerajaan Allah? Kita akan membicarakan itu nanti. Tapi Anda harus mengerti bahwa kebenaran itu artinya tidak dapat dipengaruhi menjadi buruk. Itulah yang disebut.
tidak menjadi buruk, tetapi tentang hal-hal yang baik, yang kudus. Itu adalah tentang apa yang benar, apa yang baik untuk Anda dan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Kerajaan Allah bukanlah tentang keserakahan, bukanlah tentang persaingan, bukan tentang uang dan hal-hal lainnya. Apa yang ada di kerajaan Allah adalah berkat-Nya. Tidak ada hal-hal jahat yang ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi agar dapat memahami ini dengan baik, maka saya akan menjelaskan kepada Anda apakah kebalikan dari ketiga hal tersebut. Apakah kebalikan dari kebenaran? Apakah kebalikan dari sukacita? Apakah kebalikan dari damai sejahtera? Jika Anda memahami apa yang menjadi kebalikan dari ketiga hal tersebut, maka Anda akan mengerti apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Jika kerajaan Allah adalah kebenaran, maka apakah kebalikannya? Kebalikannya adalah kedosaan. Kerajaan Allah dipenuhi oleh hal-hal yang benar, dan kerajaan kegelapan dipenuhi oleh hal-hal yang penuh dosa. Jadi ia adalah kebalikannya, bukan? Kebenaran dan kedosaan. Kerajaan Allah itu penuh dengan kebenaran, jadi artinya hal-hal yang benar. Tapi kebalikannya adalah kedosaan. Hal yang sama juga terdapat di damai sejahtera. Kerajaan Allah itu damai sejahtera. Jadi sekarang apa kebalikan dari damai sejahtera? Seperti yang Anda bisa lihat, kebalikan dari damai sejahtera itu adalah ketidakharmonisan atau perselisihan dan kebencian. Jadi, hal-hal itu tidak terdapat di kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera. Kerajaan Allah itu adalah tentang damai yang datang melalui Yesus Kristus. Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah pangeran kedamaian. Jadi damai sejahtera berada di kerajaan Allah, dan kebalikannya adalah perselisihan, ketidakharmonisan, dan kebencian. Apakah kebalikan dari sukacita? Kebalikannya adalah menderita dan tidak bahagia. Jadi jika Anda melihat dunia ini, maka Anda akan melihat semua hal-hal ini ada di sana. Kedosaan, kebencian, perselisihan, ketidakharmonisan, derita, dan tidak bahagia. Anda akan melihat sangat sedikit kasih sayang, belas kasihan, kesepahaman, sedikit sekali. Tetapi Anda akan lebih banyak melihat hal-hal yang sebaliknya. Jadi, jika Anda ingin kebenaran di dalam hidup Anda, damai sejahtera di hidup Anda, dan sukacita di hidup Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah masuk dan menjadi salah satu warga kerajaan Allah. Dan jika Anda sudah berada di dalamnya, maka apa yang Anda butuhkan adalah memperbarui batin Anda. Ketika Anda memperbarui batin Anda dengan tiga hal tersebut, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka hidup Anda akan menjadi penuh kegembiraan. Anda akan menjalani kehidupan yang luar biasa. Anda akan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Anda akan mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidup Anda. Dimensi baru, bab baru akan terbuka dalam hidup Anda. Bukan pergolakan yang terus-terusan, konflik terus-terusan, terus-menerus terhadap orang lain. Tidak. Anda akan masuk dimensi baru di mana Anda mengerti bahwa kerajaan Allah merupakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi sekarang Anda sudah memutuskan, apakah Anda ingin kebenaran atau kedosaan? Apakah Anda ingin damai sejahtera atau Anda ingin ketidakharmonisan? Apakah Anda ingin damai atau perselisihan? Apakah Anda ingin damai sejahtera atau apakah Anda ingin kebencian? Apakah Anda ingin sukacita atau Anda ingin merasa menderita? Apakah Anda ingin merasa gembira atau merasa tidak senang? Andalah yang harus memutuskan. Jika Anda sudah menjalani hidup yang menderita, jika Anda sudah merasa tidak bahagia dalam hidup Anda, jika Anda sudah merasakan kebencian dalam hidup Anda, jika Anda sudah mengalami begitu banyak perselisihan di dalam hidup Anda, jika hidup Anda tidak mengalami kedamaian dan penuh dengan kedosaan, maka Anda harus memutuskan, saya ingin pergi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ingin memperbarui batin saya atau tidak? Atau apakah saya akan terus melanjutkan kehidupan saya di dalam kegelapan? Atau apakah saya ingin menuju ke kerajaan terang? Pembicaraan terbuka seperti inilah yang dikatakan oleh Paulus. Jika Anda mau, inilah apa yang Tuhan sudah perbuat. Inilah apa yang sudah direncanakan Tuhan. Dan ini untuk orang-orang Kristen. Mereka harus mengerti bahwa kita adalah warga dari kerajaan Allah, milik kerajaan Allah. Dan jika Anda tidak percaya bahwa Anda adalah kerajaan Allah, kenapa ada doa setiap hari, setiap minggu, di mana mereka berdoa supaya datanglah kerajaan Allah dan jadilah kehendaknya? Apakah yang Anda inginkan supaya Tuhan lakukan, di mana Tuhan telah mendirikan kerajaannya?
Karena Yesus telah berfirman, bertobatlah, kerjaannya sudah dekat. Kerajaan itu sudah di sini. Kerajaan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Jadi sekarang kita juga bisa tinggal di dalam kerajaan Allah dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya harap Anda mengerti mengapa memperbarui batin itu penting. Karena tanpa memperbarui batin, maka Anda tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran. Dan tanpa memperbarui batin Anda tidak akan memahami kekuatan dari kebenaran. Tanpa memperbarui batin, maka Anda tidak akan mengalami kebenaran. Tanpa memperbarui batin, Anda tidak akan mengetahui pentingnya kebenaran. Tanpa pembaruan batin, Anda tidak akan mengerti kedamaian Tuhan. Tanpa pembaruan batin, Anda tidak akan memahami bagaimana membawa damai sejahtera ke dalam hidup Anda. Bagaimana tanpa memperbaharui batin, Anda tidak bisa mengalami kegembiraan. Ada begitu banyak kebencian, begitu banyak penderitaan, begitu banyak ketidakbahagiaan di seluruh dunia dengan begitu banyak alasan. Hubungan, finansial, pekerjaan, dan semua sektor kehidupan. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan hal-hal ini dan di semua sektor ada sebuah pola. Dan ketika Anda memasuki sektor tersebut, Anda akan dipaksa untuk menjadi serupa dengan pola tersebut, mengadopsi pola tersebut. Dan jika Anda tidak mengadopsi pola tersebut, maka Anda akan terusir dari sektor itu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita masuk ke dalamnya. Tapi saya katakan kepada Anda, bahkan ketika Anda pergi kemanapun, bahkan ketika Anda masuk ke sektor manapun, bahkan ketika Anda merupakan anggota sektor manapun, Anda masih bisa berada di dalam kerajaan Allah dan menikmati manfaat, menikmati berkat dari kerajaan Allah. Itu karena jika Anda berkata, tidak, saya tidak mau manfaat dan berkat dari kerajaan Allah, tapi Anda juga merupakan milik dari kerajaan Allah, bagaimana mungkin Anda tidak termasuk di dalamnya? Semoga Anda mengerti, kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka lebih baik untuk melalui proses pembaharuan batin Anda untuk memperoleh mindset baru, mindset kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Mindset baru tentang kerajaan anaknya yang dikasihi. Saya merupakan bagian dari kerajaan anaknya yang dikasihi. Ya, saya ada di sini, di dunia ini. Tapi berada di dunia ini, saya juga hidup berdasarkan prinsip-prinsip dari kerajaan Allah. Hal itu sangat mudah. Dan jika Anda memahaminya, maka hal itu perlahan-lahan akan dapat menjadi mudah dan Anda dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ini kenapa saya katakan kepada Anda bahwa pembaruan batin itu penting. Dan bagaimana Anda bisa melalui proses pembaruan pikiran tersebut. Kenapa Anda harus melalui proses tersebut? Saya sudah jelaskan kepada Anda dan hal yang utama yaitu Anda merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan bahkan jika Anda bukan bagian dari kerajaan Allah, Anda pun tetap dapat menikmati kebaikan dan berkat dari kerajaan Allah. Karena Tuhan itu terbuka bagi siapapun, dan Tuhan mengajak Anda untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda tidak perlu hidup dalam kerajaan kegelapan. Anda bisa bergabung ke kerajaan anaknya yang terkasih. Anda bisa menikmati kebaikannya dengan memperbarui batin Anda, dengan mengetahui bahwa Tuhan telah memberkati kita. Berkat Tuhan ada di sana, ketentuan Tuhan ada di sana, kebijaksanaan Tuhan ada di sana, dan Tuhan ada untuk kita di kerajaannya. Percayalah bahwa kerajaan itu sudah ada, dan Anda adalah milik kerajaan itu, maka hal itu akan mengubah hidup Anda. Hanya berdoa untuk kedatangan kerajaannya saja tidak akan berdampak kepada Anda. Karena itu adalah apa yang Yesus ajarkan kepada semua orang. Bukan dengan mengulang-ulang doa yang sama, tetapi ia mengajarkan orang-orang bahwa inilah bagaimana seharusnya cara orang-orang berdoa. Bagaimana Anda harus berdoa, bagaimana Anda memiliki pola dalam berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Kita hanya berdoa yang sama. Tidak apa-apa kita melakukan hal itu, tapi kita harus mengerti bahwa ada pola dalam berdoa kepada Tuhan. Bahwa kerajaan Allah sudah ada, dan Anda harus belajar dan mengerti asas-asas dari kerajaan Allah. Sekarang kita akan masuk sedikit lebih jauh dan memahami apa yang harus saya lakukan. Apakah langkah pertama dari pembaruan batin? Bagaimana saya bisa memulai? Bagaimana saya bisa menjalani pembaruan pikiran? Mulai dari mana? Bagaimana memulainya? Anda memulainya dari hal sederhana, yaitu keinginan. Itulah langkah pertama untuk semuanya itu. Keinginan itu penting. Jika Anda tidak punya keinginan, maka tidak ada yang terjadi. Maka itu langkah pertama adalah mempunyai keinginan. Anda harus memiliki keinginan untuk menjadi orang yang berbeda terlebih dahulu. Anda harus punya keinginan untuk menjadi orang yang berbeda sebelum Anda mulai mengubah diri Anda, mengubah pola pikir Anda,
Bahkan sebelum mencoba untuk mengubah mindset Anda harus memutuskan terlebih dahulu. Ya, saya ingin menjadi seperti yang saya inginkan, berbeda. Saya ingin memulai perubahan dalam diri saya. Saya ingin mengubah diri saya. Saya sudah lelah menjalani kehidupan saya yang lama. Ada begitu banyak kegagalan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesakitan, begitu banyak perselisihan, konflik, begitu banyak beban. Tapi sekarang saya ingin menjadi orang yang baru. Anda harus punya tekad terlebih dahulu, dan tekad ini harus kuat. Saya harus bilang tekad yang membara atau tekad yang kuat. Ya, saya ingin menjadi orang yang baru. Saya ingin mulai melihat perubahan dalam diri saya. Cara pikir saya yang lama, saya akan mulai berpikir berdasarkan asas-asas kerajaan Allah. Cara saya berbicara dahulu, saya akan perlahan-lahan merubah cara bicara saya menjadi sesuai asas-asas kerajaan Allah. Perilaku saya, rutinitas saya, pola saya, semuanya akan berubah menjadi sesuai dengan kerajaan Allah, bukan seperti duniawi. Karena semua orang melakukannya, maka saya juga harus melakukannya. Itu bukanlah manusia yang terbarukan. Manusia yang terbarukan adalah seseorang yang memahami bahwa semua orang melakukan suatu hal, tetapi saya menyadari bahwa hal itu adalah tidak benar. Saya tidak akan ikut bergabung dengan mereka. Saya tahu bagaimana saya harus berperilaku. Saya tahu bagaimana saya harus berbicara. Saya tahu kemana saya pergi. Saya tahu saya akan bergabung dengan siapa. Saya tidak akan bergabung dengan kelompok ini, karena saya tidak pantas berada di sana. Saya lebih layak untuk bergabung dengan tempat lain. Saya lebih pantas untuk bergabung ke sebuah tempat luar biasa di mana Tuhan telah menempatkan saya. Mulailah dari memiliki tekad untuk menjadi orang yang berbeda. Saya katakan, mulailah dari bertekad untuk menjadi orang yang baik. Anda mungkin sudah menjadi orang yang sangat baik. Tetapi apakah menjadi orang yang baik saat ini telah membawa hasil ke dalam hidup Anda? Karena Anda harus selalu memeriksa hidup Anda. Memeriksa pengalaman hidup Anda. Karena pengalaman hidup Anda akan menunjukkan apakah batin Anda sudah terbarukan atau tidak. Jika Anda terus-menerus mengalami kegagalan atau terus-menerus mengalami masalah, jika Anda terus berjalan dengan bebas, artinya Anda memiliki kebebasan, seperti yang banyak orang kira bahwa mereka memiliki kebebasan. Mereka punya kebebasan untuk minum. Di sini meminum maksudnya minum alkohol yang saya bicarakan di sini. Mereka punya kebebasan untuk minum-minum kapanpun mereka mau. Mereka bebas untuk mabuk-mabukan, bebas untuk memakai narkoba, dan bebas untuk melakukan ini, melakukan itu. Mereka punya kebebasan total. Oke, tetapi itu bukanlah kebebasan. Itu adalah kecanduan, bukan? Kecanduan yang mana Anda tidak dapat lepas darinya. Kebebasan adalah jika Anda tidak mau melakukan sesuatu, Anda bebas untuk tidak melakukannya, tidak masuk ke dalamnya. Jadi saya akan mengatakan, mulailah dari memiliki tekad untuk menjadi seseorang yang berbeda. Orang yang berbeda berarti orang yang berubah total. Dulu saya seperti ini, tetapi sekarang saya perlahan-lahan berubah. Dan perubahan ini membawa hasil yang baik karena batin Anda terbarukan. Anda akan melihat hal-hal baru terjadi di hidup Anda. Hasil-hasil baru datang di hidup Anda. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Pergumulan Anda tidak akan berupa bagaimana mengatur hal-hal. Pergumulan Anda akan berupa bagaimana menjadi seseorang yang diperbarui. Hal itu akan menjadi sebuah perjuangan. Tetapi hal-hal yang Anda perjuangkan itu akan berubah. Tidak ada lagi pergumulan tentang bagaimana caranya untuk keluar dari kecanduan. Tidak. Perjuangannya adalah tentang berjuang untuk menjadi orang yang saya inginkan. Perlahan-lahan Anda akan dibebaskan. Perlahan-lahan Anda akan keluar dari cengkraman sifat berdosa ini. Anda akan lepas dari itu dan menjalani hidup penuh kemenangan. Itulah kekuatan dari pembaruan batin. Jadi, Anda harus mulai dari memiliki tekad. Pertama-tama saya harus memiliki tekad yang kuat. Tekad yang membara untuk menjadi orang yang baru dan pola pikir yang baru. Mari kita pindah ke bagian selanjutnya dan kita akan menuju ke kitab Efesus ayat 4. Kitab Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Kita sempat melihat ayat ini di episode sebelumnya dan sekarang kita akan menggali lebih lanjut melihat apa yang dia katakan di Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Seperti yang Anda lihat, jika Anda tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan, saya akan membacakan dari ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Anda lihat, di ayat ini membicarakan tentang Kristen, bukan? Ketika Anda mendengar tentang Kristus,
Ini bukanlah cara hidup yang Anda pelajari. Ini adalah tentang kehidupan baru dalam Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Di sini dengan jelas ia menyebut kehidupan kamu yang dahulu. Dan sekarang ajaran Kristus adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Itu bukanlah apa yang kita ajarkan. Kita tidak mengajar dunia, kita mengajarkan tentang Kristus. Maka itu Kristus adalah sesuatu yang baru. Jadi itulah apa yang ia katakan, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Untuk menanggalkan kehidupan yang lama, itulah yang dia katakan. Menanggalkan diri yang lama. Apa maksudnya diri yang lama? Diri yang lama itu penuh dengan kedosaan, penuh kebencian, penuh ketidakharmonisan, perselisihan, penderitaan, menderita dan tidak bahagia, yang telah dirusak oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi pikiran itu dipenuhi oleh nafsu yang menyesatkan, dan nafsu yang menyesatkan ini membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Jadi sekarang di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekarang dia berkata, supaya kamu dibaharui dalam pikiranmu, dan ketika pikiranmu menjadi baru, maka sikapmu juga menjadi baru. Anda jadi memiliki sikap baru dalam segala sesuatu. Hal ini sangat kuat, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika sikap Anda diperbarui, maka semuanya menjadi baru. Sekarang Anda melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Mengenakan diri yang baru berarti Tuhan telah menjadikan diri baru ini di dalam Kristus. Ia berfirman, kenakanlah. Seperti seragam, bukan? Kenakanlah seperti seragam. Seseorang hanyalah orang biasa ketika ia mengenakan seragam seperti polisi atau perwira militer. Ketika ia mengenakan seragam, seluruh wewenang, seluruh kekuasaan, semuanya akan mereka miliki. Mereka akan mulai menunjukkan kekuasaan itu. Mereka mulai menggunakan wewenang mereka ketika seragam itu dipakai. Ketika kita melihat seseorang berseragam, kita akan tahu, oh, dia adalah polisi. Jadi itu adalah bagaimana mengenakan diri yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Tuhan. Saya terkesan dengan ayat ini. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ia berkata, diri yang baru ini diciptakan sesuai kehendak Tuhan, menurut Tuhan. Salah satu versi terjemahan menyebut menurut Tuhan. Saya membaca versi internasional baru, dan di dalamnya disebutkan mengenakan diri baru yang diciptakan seperti Tuhan. Jadi di sini disebutkan kenakan diri baru. Apa yang dimaksud dengan diri? Diri itu artinya adalah saya sendiri. Disebutkan kenakanlah diri yang baru, bukan diri yang lama, bukan untuk menjadi John yang lama, tapi untuk menjadi John yang baru. Dan John yang baru ini adalah yang menurut Tuhan. Saya bilang, bagaimana bisa orang yang baru ini bisa menjadi seperti Tuhan? Karena disebutkan bahwa orang yang baru diciptakan menurut Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Itulah yang ia katakan. Tidak ada lagi nafsu yang menyesatkan. Tidak ada lagi kelicikan. Tak ada lagi membohongi orang lain. Tidak ada lagi memutarbalikkan hal. Tidak ada lagi mengkhianati dan menipu. Semua hal ini tidak ada lagi di dalam diri manusia ini. Tidak ada lagi nafsu yang menyesatkan di dalam dirinya. Dia sudah menjadi bersih. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ketika batin yang baru muncul, maka batin itu adalah batin yang bersih dan yang baru. Batin yang baru itu berjalan berdasarkan prinsip kerajaan Allah. Saya terkesan dengan ayat Alkitab ini. Dan mengenakan diri yang baru yang diciptakan seperti Tuhan adalah kehendak Tuhan agar kita mengenakan diri yang baru ini. Mengapa? Ketika Anda mengenakan diri yang baru, Anda akan menjadi seperti Tuhan, atau menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa bilang begitu jika Anda tidak suka cara penyebutan saya yang mengatakan menjadi seperti Tuhan. Jika itu menyinggung Anda, tidak masalah. Kita akan bilang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa bilang begitu jika Anda tidak suka cara penyebutan saya yang mengatakan menjadi seperti Tuhan. Jika itu menyinggung Anda, tidak masalah. Kita akan bilang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Anda mengenakan diri yang baru ini sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Kebenaran sejati artinya benar-benar menjadi benar. Tidak menunjukkan orang-orang bahwa Anda itu benar. Anda benar-benar menjadi benar di dalam diri Anda. Dan kekudusan. Apa yang dimaksud dengan kekudusan? Beberapa orang bilang kekudusan artinya saya harus sangat suci.
Suci artinya sederhana, bahwa Anda tidak punya nafsu yang menyesatkan di dalam orang yang diri bersih. Anda. Dan pikiran yang baru adalah pikiran yang bersih. Pikiran Anda yang rusak, pikiran yang sesat, pikiran yang lama, apapun yang Anda pelajari selama bertahun-tahun. Seorang pengkhotbah, saya dengar dia ketika berkhotbah, dia berkata, saya pernah belajar di universitas selama 12 tahun. Dia bahkan mengikuti beberapa pembinaan atau pelatihan, saya tidak tahu. Dan dia bilang, saya belajar selama 12 tahun. Dan ketika saya masuk ke dalam kerajaan Allah, saya butuh 12 tahun lagi untuk melupakan apa yang telah saya pelajari selama 12 tahun. 12 tahun ia mempelajari sesuatu, dan kemudian ketika ia masuk ke dalam kerajaan Allah, ia menyadari bahwa apa yang dia pelajari selama 12 tahun adalah sia-sia. Jadi dia melupakannya, dan itu membutuhkan 12 tahun lagi. Tetapi imbalannya adalah berada di kerajaan Allah, berjalan, bernafaskan kerajaan Allah, dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya akan katakan kepada Anda, untuk mulailah dengan memiliki tekad. Dan apakah tekad itu? Tekad adalah untuk mengenakan diri yang baru. Dan apakah yang akan dilakukan oleh diri yang baru ini? Diri yang baru ini, pikiran yang baru ini, perlahan-lahan akan merubah hidup saya. Perlahan-lahan, semuanya akan berubah. Tidak dalam satu hari, satu minggu, satu bulan. Perubahan itu butuh waktu karena ada begitu banyak hal di dalamnya. Saya katakan pada Anda sebelumnya, belajar selama 12 tahun dan kemudian 12 tahun lagi untuk melupakannya. Jadi pelan-pelan Anda akan melihat keuntungan dari memperbarui pikiran. Anda bisa selalu mengecek pengalaman hidup Anda, karena pengalaman hidup Anda adalah hasil dari mindset Anda. Periksalah pengalaman Anda. Apa yang Anda alami dalam hidup Anda adalah produk dari mindsetmu. Sekali pola pikir Anda berubah, maka hasil dari pengalaman hidup Anda juga berubah. Maka dari itu, Anda harus mulai dari memiliki tekad. Sebuah tekad yang membara untuk menjadi orang yang baru, keinginan untuk menjadi pribadi yang baru. Dan Anda harus terus menjaga tekad itu tetap menyala di dalam diri Anda. Caranya adalah dengan terus berbicara dalam diri Anda, melakukan percakapan internal dengan diri Anda sendiri. Kita akan membahas hal itu di bagian selanjutnya tentang penegasan dan bagaimana percakapan batin bekerja dalam diri kita. Kita akan membicarakan itu nanti. Tetapi, marilah mulai dengan itu. Anda harus mulai mengatakan kepada diri Anda bahwa Anda adalah orang yang baru yang hebat. Saya adalah orang yang baru yang hebat. Anda bisa menambahkan apapun di dalam yang Anda mau, tetapi tambahkan baru di dalamnya. Saya adalah pribadi yang baru yang hebat. Atau Anda bisa mengatakan, saya adalah laki-laki baru yang hebat. Atau saya adalah perempuan baru yang hebat. Saya adalah guru yang baru yang hebat. Saya adalah pengkhotbah baru yang hebat. Saya adalah pebisnis baru yang hebat. Pekerja baru yang hebat. Penulis baru yang hebat. Terserah keinginan Anda ingin menjadi apa. Anda bisa mulai mengatakan itu ke diri Anda sendiri. Saya harap Anda bisa memahami. Dan lebih dari memahami, saya rasa Anda benar-benar ingin menjadi orang yang baru. Bagaimana saya mengetahuinya? Saya mengetahuinya karena Anda masih mendengarkan pesan ini. Itu artinya Anda benar-benar ingin menjadi orang yang baru. Jadi, jangan menunda. Jangan pikir-pikir apakah hal itu akan berhasil atau tidak. Saya punya pengalaman saya sendiri memperbarui pikiran saya. Dan ketika Anda melalui proses pembaharuan pikiran, Anda juga akan menjelaskan kepada orang-orang bagaimana mindset bisa mengubah hidup Anda. Dan kita akan membicarakan lebih banyak tentang melindungi pikiran kita dan hal-hal lainnya. Tetapi sebelumnya Anda belajar dengan mulailah bertekad untuk menjadi seseorang yang berbeda. Menjadi orang yang baru yang hebat. Ketika Anda menjadi sosok yang baru dan hebat. Ketika Anda menjadi seorang ayah yang baru dan yang hebat. Pegawai yang baru yang hebat. Ketika Anda menjadi seseorang warga negara yang baru yang hebat. Tetangga baru yang hebat, semua orang akan melihat perbedaan di dalam diri Anda. Dan Anda akan memiliki pengalaman yang baru di hidup Anda. Dan Anda akan tahu bahwa tidak ada memohon kepada Tuhan untuk kedatangan kerajaannya. Anda tahu bahwa kerajaan itu sudah ada. Dan saya termasuk di dalam kerajaan itu. Kita bisa selalu salah paham mengapa saya berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu baik. Kita membicarakan kerajaan secara harafiah, bukan? Tetapi tidak apa-apa untuk membicarakan tentang meminta kepada Tuhan untuk membawa kerajaannya secara harfiah.
Tetapi sebelum itu kita harus yakin di dalam hati kita bahwa kerajaan itu telah datang dan saya merupakan bagian dari kerajaan itu. Dan ketika Anda berdoa, Anda selalu ingat bahwa saya merupakan milik kerajaan Allah dan saya tahu kekuatan dari prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya tahu apa yang ada di sana di dalam kerajaan Allah dan saya ingin orang lain juga berada di dalam kerajaan Allah. Itulah mengapa saya berkata, datanglah kerajaanmu ketika saya berdoa. Seperti ini, datanglah kerajaanmu di dalam hati saudara saya. Datanglah kerajaanmu di dalam hati anak saya. Datanglah kerajaanmu di dalam hidup saudari saya atau saudara saya. Siapapun itu, Anda semestinya berdoa seperti itu. Berdoa kepada Tuhan supaya kerajaannya datang. Biarkan orang ini datang ke dalam kerajaanmu. Biarkan kerajaan itu datang ke dalam hidupnya. Jadi ketika Anda berdoa seperti itu, maka hal itu akan bekerja dan akan menjadi luar biasa jika orang-orang bisa datang ke dalam kerajaan Allah, karena Tuhan telah melakukan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan seseorang dari kerajaan kegelapan menuju ke kerajaan anaknya yang dikasihi. Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tuhan telah melakukannya. Kita harus percaya bahwa kita bisa berubah, berpindah dari kerajaan kegelapan ke kerajaan terang. Sebuah hal luar biasa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menyayangimu dan Tuhan peduli denganmu. Tuhan ingin kamu untuk menjadi baru. Bukan saya yang ingin Anda untuk memperbaharui pikiran Anda. Tetapi Tuhanlah yang menginginkan demikian. Karena Tuhan berkata, sekali kamu memperbaharui pikiranmu, kamu akan menjalani kehidupan yang baru. Dan ketika kamu menjalani kehidupan yang baru, kamu akan lebih bahagia dan bersuka cita. Ketika Anda masuk ke dalam kerajaan Allah, ketika Anda mulai menjalani kehidupan dengan damai dan sukacita, Anda akan lebih bersyukur kepada Tuhan. Anda akan lebih bersinar dalam hidup Anda. Anda akan lebih bersejahtera di hidup Anda. Anda akan lebih berkati di hidup Anda. Anda akan lebih berjaya dalam hidup Anda. Anda akan lebih sukses dalam hidup Anda. Anda akan menjadi seseorang yang dikagumi orang lain. Orang-orang akan mulai mengagumi Anda, dan Anda akan mengalami kejayaan. Dan atas semua hal ini, Anda akan memiliki damai sejahtera di dalam diri Anda yang berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Damai sejahtera akan ada di dalam hati Anda. Anda akan bersuka cita di dalam kerajaan Allah. Sukacita itu akan ada di dalam Anda. Anda tidak membutuhkan alkohol untuk bergembira. Anda tidak perlu berpesta pora. Anda tidak perlu hal-hal itu. Anda bisa pergi menikmati liburan yang bagus. Anda bisa pergi jalan-jalan. Itu juga bagus, tetapi tidak perlu. Tanpa hal-hal tersebut, saya merasa gembira dan saya merasa sangat senang bergembira di kerajaan Allah. Sukacita akan datang dan mendekatimu. Anda tidak perlu lagi mencari-cari kebahagiaan. Anda tidak perlu harus pergi liburan lagi untuk merasa senang. Anda akan bersukacita di dalam kerajaan Allah. Anda akan bergembira di sana. Itulah kekuatan dari pembaruan pikiran Anda. Jadi, ketika Anda memperbarui pikiran Anda akan menjadi orang yang paling bersuka cita dan Anda tahu Tuhan menginginkannya, dan kami juga ingin Anda memperbarui pikiran Anda. Bukan karena apa yang Anda berikan kepada kami. Anda tidak akan memberikan apapun kepada kami. Tetapi karena sukacita yang akan Anda dapatkan. Anda akan bersyukur kepada Tuhan karena itu. Anda akan menjadi saksi dan kesaksian di kerajaan Allah. Dan itulah tujuan dari pengajaran ini. Dan jangan lupa untuk mulai dengan memiliki niat. Ya, saya ingin menjadi orang baru yang luar biasa. Semoga Anda menikmati pengajaran ini. Semoga Anda memahaminya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menulis di komentar dan Anda bisa bertanya kepada kami dan kami akan dengan senang hati membalasnya. Jika Anda butuh doa atau konseling, Anda bisa mengirim pesan kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Dan terima kasih banyak telah berada di sini dan mendengarkan pesan ini. Dan saya akan kembali lagi dengan bagian ketiga dari pembaruan pikiran. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.